Setiap kali Walmart hadir, harga di kota langsung turun drastis dan perekonomian lokal terdampak. Begitulah Walmart merusak kota kecil. Walmart adalah retail terbesar dunia dengan lebih dari 10.000 lokasi di 19 negara. Raksasa retail ini menjual hampir segalanya. Dan saat masuk ke kota, mereka tak hanya membuka toko, tapi juga mengubah ekonomi lokal. Semakin kecil kota, perubahan makin dramatis. Di banyak tempat, ini menandai akhir perekonomian lama. Pola ini umum, mari kita lihat lebih dekat. Menurut Environmental Protection Agency, kota kecil adalah kota berpenduduk di bawah 2.500 orang. Kota-kota ini berbeda-beda berdasarkan lokasi dan tingkat keterpencilan, tetapi mereka cenderung menarik Walmart karena alasan yang sama. Harga properti yang murah atau kesempatan yang muncul tiba-tiba ketika pesaing menutup usahanya. Dan itulah yang sedang terjadi di kota percobaan kita, Anywhereville, Amerika Serikat. Biasanya tempat ini sepi, tapi itu akan segera berubah. Walmart akan datang ke kota ini. Bisnis sebesar Walmart mengubah segalanya bagi penduduknya. Itu bisa berarti manfaat nyata, lebih banyak pilihan, harga lebih murah, dan kenyamanan tepat di depan pintu mereka, tapi semua keuntungan itu ada harganya. Untuk memahaminya, kita harus melihat kondisi kota sebelum Walmart hadir dan dampaknya saat pemain besar masuk ke ekonomi kecil yang rapuh. Karena setelah kegembiraan awal memudar, kota itu harus menghadapi sisanya. Kota-kota ini memang tak sempurna, namun menawarkan nilai properti lebih rendah, ruang bagi bisnis independen, restoran, dan toko lokal, bukan jaringan nasional. Sebelum Walmart datang, banyak bisnis itu sudah berjuang bertahan hidup, sehingga muncul peluang. Saat Walmart masuk ke kota kecil seperti Anywhereville, seringkali tampak seperti penyelamat. Sektor retail lokal kesulitan, banyak bisnis penting bertahan dengan susah payah. Kadang, cukup satu keluarga pindah atau satu pemilik pensiun untuk membuat pilar komunitas hilang. Bisnis kecil memang rentan, sementara Walmart menawarkan jaring pengaman yang tidak bisa mereka sediakan. Itulah janji Walmart, stok andal, harga pasti. Di tempat seperti Anywhereville, di mana penduduknya sudah terbiasa dengan ketidakpastian tenang karena bergantung pada jaringan toko-toko independen, kehadiran Walmart bisa terasa seperti angin segar. Itu bukan satu-satunya cara Walmart berjanji mengubah permainan. Bagi banyak orang, daya tarik utamanya adalah harga. Walmart sangat agresif dalam persaingan di hampir semua kategori, terutama makanan dan pakaian. Bisnis kecil harus menutupi sewa, gaji, dan tagihan bulanan. Dengan ruang gerak yang sangat terbatas, Walmart tak mengalami masalah itu karena punya banyak sumber pendapatan, sehingga bisa menjual produk utama dengan harga rugi dan menyaingi pesaing di ekonomi rapuh. Di Anywhereville, penghematan langsung terasa dan tidak hanya di kasir. Dari luar, Walmart tampak sederhana. Tanah kosong dan papan bertuliskan Walmart segera dibuka. Namun, di balik layar, prosesnya jauh lebih politis. Kota-kota sering harus bersaing untuk mendapatkan toko baru, dan Walmart dikenal karena menegosiasikan kesepakatan yang sangat menguntungkan secara agresif. Ini biasanya berarti pajak properti lebih rendah dan penghematan yang menguntungkan bisnis lain serta pemilik rumah. Bagi warga Anywhereville, awalnya terasa seperti kemenangan. Uang lebih banyak dan pilihan lebih banyak. Namun, keuntungan ini tidak bertahan lama. Walmart telah menjadi salah satu pemberi kerja terbesar di Amerika Serikat, kedua setelah pemerintah federal. Dengan lebih dari 1,6 juta karyawan, satu toko dapat mempekerjakan hingga 300 orang tergantung ukurannya. Di kota kecil, pembukaan toko baru sangat berdampak dan menciptakan lapangan kerja. Remaja mencari gaji pertama, orang dewasa mencari pekerjaan tetap, pensiunan mengambil kerja paruh waktu, hampir semua pencari kerja menemukan tempat dalam semalam. Walmart menjadi pemberi kerja terbesar di kota, dan itu tidak berhenti di situ. Dengan jam operasional yang panjang, seringkali buka sekitar pukul 7 pagi dan tutup sekitar pukul 11 malam, Walmart menjadi pusat default kota. Ini menjadikannya pilihan utama bagi siapa saja yang bekerja dengan jadwal biasa. Ini juga menjadi tempat untuk makan. Banyak toko kini menyediakan ruang restoran,
dan kedai makan lokal digantikan jaringan nasional seperti McDonald's, Dunkin', Subway, dan Starbucks. Daya tariknya sederhana, semua tersedia di satu tempat. Bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, resep obat, dan makan malam. Kemudahan menjadi alasan utama Walmart mendominasi retail Amerika. Pembukaan Walmart seru, tapi kejatuhannya bisa terjadi lebih cepat dari dugaan. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar, toko dibuka, dan banyak orang berbondong-bondong berbelanja di sana. Logistik Walmart mampu menjaga rak selalu penuh, bahkan di lokasi terpencil, hal yang tak bisa dilakukan kota kecil manapun. Skala besar memberi Walmart kekuatan tawar luar biasa, jauh melampaui bisnis kecil. Walmart tak hanya menjual barang murah, tapi juga bisa langsung mempengaruhi harga. Walmart menentukan siapa dan apa yang bertahan untuk menjual semuanya, dan itu bukan satu-satunya yang dilakukan Walmart. Beberapa bulan sebelum pembukaan, karyawan mulai meneliti ekonomi lokal, demografi, lalu lintas pejalan kaki, kebiasaan belanja, serta arus uang masyarakat. Walmart mengidentifikasi bisnis-bisnis yang menopang kota selama puluhan tahun, lalu menyusun rak untuk mengambil alih pengeluaran itu. Di sanalah kerusakan dimulai. Oh, dan kalau kamu suka video-video seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe. Walmart sudah memetakan kotamu, aku hanya menjelaskannya saja. Agar sebuah kota kecil bisa berfungsi, ada beberapa bisnis yang harus dimiliki, dan banyak di antaranya dikelola oleh keluarga, seringkali sudah berjalan selama beberapa generasi. Toko kelontong adalah yang pertama, menyediakan makanan mingguan untuk warga setempat. Itu bisa berupa toko mandiri, cabang jaringan regional, toko dengan apotek atau apotek independen terpisah di kota tersebut. Inilah bisnis pertama yang jadi target Walmart. Selain makanan, biasanya ada beberapa kebutuhan pokok, toko pakaian, perkakas, taman, dan mungkin toko elektronik. Jika kota itu beruntung, akan ada toko buku atau toko mainan di jalan utama kota tersebut. Amazon telah menekan banyak bisnis ini selama bertahun-tahun, tetapi mereka tetap menjadi tulang punggung kehidupan di kota kecil. Walmart menyediakan semuanya di bawah satu atap. Tidak seperti toko lokal, Walmart tidak perlu khawatir tentang rantai pasokan lokal atau margin keuntungan yang kecil. Walmart bisa menurunkan harga secara agresif, meski sebagian penduduk tetap setia belanja di toko lokal. Mereka menyukai sentuhan pribadi yang telah lama terbangun, namun sebagian lain tertarik pada harga murah, lebih banyak pilihan, dan kecepatan. Ini tidak langsung mematikan usaha kecil, tapi jelas memperkecil margin keuntungan. Bagi beberapa bisnis, tekanan ini sudah cukup berat. Para pemilik memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pensiun. Yang lain tidak bisa terus bertahan, karena mata pencaharian mereka terjepit, dan terkadang Walmart melangkah lebih jauh. Para kritikus menuduh perusahaan raksasa itu melakukan perencanaan predator, mempelajari kota, dan menyesuaikan toko untuk mengubah usaha kecil yang sukses. Walmart memantau kebiasaan belanja selama berbulan-bulan. Jika bisnis tumbuh, Walmart memastikan tetap bersaing. Contohnya di Anywhereville. Bayangkan klub merajut beranggotakan nenek-nenek yang menjaga toko kain dan benang di kota sejak 1948. Walmart juga menjual benang dan kain, dan harganya lebih murah daripada yang bisa ditawarkan toko kecil. Hal itu membuat bisnis kecil yang sudah spesifik harus berjuang bertahan melawan korporat besar dengan modal dan margin lebih lebar. Bisnis kecil di komunitas tertentu biasanya beroperasi dengan anggaran sangat terbatas. Ketika Walmart langsung masuk ke bidang usaha mereka, jarang sekali ada jalan untuk kembali, dan perlahan tapi pasti dampaknya mulai terasa di tahun pertama Walmart hadir. Di kota kecil, tampak segalanya membaik. Warga menghemat uang untuk kebutuhan pokok, dan sebagian uang ekstra kembali ke toko lokal dan ekonomi setempat. Orang-orang memang masih punya loyalitas untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya margin keuntungan yang menurun akan mulai berdampak. Tekanannya semakin besar. Kemungkinan besar, bisnis yang lebih khusus akan tutup lebih dulu. Mungkin pemilik toko benang memutuskan pindah ke Florida. Dia yang pertama, tapi dia bukan yang terakhir, dan bukan hanya para pesaing langsung yang akan menderita.
kota kecil adalah sebuah ekosistem, dan jalan utama adalah jantungnya yang berdetak. Saat bisnis kecil melemah atau tutup, pejalan kaki berkurang, dan toko serta kafe sekitar kehilangan pelanggan. Dampaknya meluas, mempengaruhi bisnis yang tidak bersaing langsung dengan Walmart. Saat kerusakannya terlihat, semuanya sudah terlambat. Sistem yang dulu menopang kota itu mulai runtuh. Walmart tak bisa menggantikan bisnis-bisnis ini, namun diam-diam menguras pergerakan di kota itu. Restoran masih mendapatkan reservasi dan makan malam yang direncanakan, tapi sebagian besar bisnis mereka berasal dari pelanggan yang datang langsung. Orang di pusat kota melihat tanda, merasa lapar, lalu masuk. Alur santai ini penting, tapi Walmart mengganggunya. Kebanyakan Walmart tidak berada di jalan utama, menempati lahan luas dan biasanya dibangun dari nol. Biasanya terletak beberapa mil dari pusat kota atau dekat pintu tol, sehingga perjalanan ke Walmart tidak melewati pusat kota. Perubahan ini mulai memengaruhi seluruh kota. Bagi pemilik lama, pensiun jadi lebih berisiko saat hendak menjual. Siapa yang mau membeli toko? Artinya harus bersaing dengan Walmart? Banyak pemilik terpaksa menjual lebih murah dari harapan atau bahkan bangkrut demi bertahan. Akibatnya bukan hanya toko tutup, tapi juga kehidupan hancur dan kerusakan besar yang terus berlanjut. Nilai properti dipengaruhi kondisi kota. Saat bisnis hilang, toko dan rumah di sekitarnya juga terdampak. Pemilik rumah melihat komunitas mereka menurun dan berpikir untuk pindah selagi bisa. Namun saat tawaran jauh di bawah harapan, banyak yang memilih bertahan, berharap situasi berubah, meski biasanya tidak. Kedatangan Walmart mengubah ekosistem secara permanen. Superstore mereka dibuat untuk menarik pelanggan. Mereka hanya keluar dari jalan raya, membeli persediaan, lalu pergi tanpa pernah masuk ke kota. Kota itu sengaja dilewati di pusat kota, bukan karena kecelakaan. Versi modern dari cerita lama ini tentang tempat yang ditinggalkan karena lalu lintas pindah, sehingga Walmart jadi satu-satunya pilihan di kota. Bisnis di pusat kota tak hanya menjual barang, tapi juga memberi pekerjaan. Saat bisnis tutup, pekerjaan pun hilang. Pekerjaan sektor publik, seperti di distrik sekolah, masih ada, namun sebagian besar lapangan kerja sektor swasta hilang. Dan dengan pusat kota yang sedang kesulitan, hanya sedikit bisnis baru yang dibuka untuk menggantikan yang telah hilang. Jadi, secara alami, orang-orang awalnya beralih ke Walmart, itu tampak seperti solusi. Lagi pula, Walmart dulu adalah tempat paling menarik di kota untuk mencari pekerjaan. Disinilah cerita berhenti mengesankan dan mulai berbahaya. Walmart memang menciptakan lapangan kerja dan peluang, namun tidak selalu baik. Dulu, mantan karyawan usaha kecil mengenal pemiliknya secara pribadi, kini mereka bekerja di korporasi sebagai salah satu dari ratusan orang. Penjadwalan yang buruk, kesalahan kecil, atau awal yang salah bisa berujung pemecatan mendadak. Di kota dengan sedikit pilihan kerja, ini sangat menghancurkan. Bahkan bagi yang masih bekerja, situasinya tidak baik karena sebagian besar posisi di Walmart hanya paruh waktu. Pekerjaan penuh waktu biasanya membutuhkan 40 jam seminggu, batas yang jarang dicapai oleh sebagian besar pramuniaga dan pekerja gudang. Posisi yang termasuk di dalamnya adalah manajer dan posisi khusus, dan persaingan untuk posisi tersebut sangat ketat. Banyak pekerja kini bekerja lebih sedikit jam dan menerima gaji lebih rendah. Walmart membayar di atas upah minimum, tapi selisihnya kecil. Gaji rata-rata, posisi penjualan adalah $18,25 per jam, sangat dipengaruhi upah minimum. Di tiap negara bagian, karyawan paruh waktu bisa mendapat bantuan kesehatan terbatas, tapi tunjangan seperti cuti berbayar biasanya hanya diberikan setelah bertahun-tahun bekerja. Dan angka-angka suram itu berarti kenyataan suram lainnya. Banyak karyawan Walmart tak mampu mencukupi kebutuhan hidup dengan gajinya karena jam kerja terbatas dan upah rendah, sehingga perlu kerja kedua. Namun, di kota kecil yang sudah kehilangan banyak peluang akibat Walmart, kesempatan seperti itu sangat jarang. Jika pekerjaan lain tersedia, orang-orang tidak akan mengantre di Walmart sejak awal. Dan itu berarti rahasia kecil Walmart
yang kotor menjadi semakin jelas. Walmart adalah pemberi kerja swasta terbesar di negara ini, dan juga salah satu sumber terbesar pekerja yang bergantung pada tunjangan publik seperti Supplemental Nutrition Assistance Program. Beban itu jatuh pada pemerintah negara bagian dan lokal, sehingga para kritikus berpendapat bahwa dana publik secara efektif mensubsidi model tenaga kerja Walmart. Ini baru awal kerusakan kota. Saat Walmart mengubah kota jadi ekonomi satu bisnis, semuanya ikut terpengaruh. Pajak penjualan penting bagi pendanaan pemerintah kota, dan Walmart berkontribusi, namun seringkali tak cukup menggantikan yang hilang. Jika bisnis lain tutup dan basis pajak menyusut, pertumbuhan bisa berubah jadi kerugian. Kini, nasib kota bergantung pada kesuksesan Walmart. Ketergantungan ini berisiko saat terjadi gangguan besar seperti pandemi COVID-19. Saat belanja melambat, pendapatan pajak penjualan kota hilang. Walmart sering digambarkan tahan terhadap resesi, tapi itu bukan jaminan, apalagi karena Walmart juga membawa biaya-biaya baru. Membawa Walmart ke kota tidaklah mudah. Jika Walmart mengambil alih toko besar yang ada, biayanya mungkin hanya renovasi. Namun saat toko dibangun dari awal, kota-kota sering berebut. Pada akhirnya, semuanya tergantung siapa yang paling menginginkan. Itu mencakup pengeluaran untuk infrastruktur, akses, jalan, perluasan persimpangan, dan sambungan jalan tol demi menangani lalu lintas. Konstruksi mahal dan pemeliharaan terus berlanjut. Setelah pita dipotong, biaya jangka panjang jadi tanggungan kota. Awalnya semua terasa sepadan, lalu tidak lagi. Fakta pahitnya, tidak semua Walmart sukses, bahkan toko yang untung pun tetap dievaluasi tiap departemennya. Pimpinan Walmart selalu fokus memaksimalkan keuntungan. Jika suatu bagian mengecewakan, mereka akan langsung mengecilkan atau menutupnya, terutama jika itu menggantikan alternatif lokal. Mari kita kembali ke toko rajut di Anywhereville. Setelah toko itu tutup, Walmart mengisi kekosongan itu untuk sementara waktu. Penjualan benang rajut awalnya tinggi, namun permintaan turun karena pelanggan bertambah usia, pindah, atau tidak bisa merajut lagi. Walmart akhirnya menjadikan bagian itu hanya pajangan. Pilihan lokal hilang, penggantinya juga tak ada lagi. Dengan pilihan yang makin sedikit, masalah bertambah besar. Walmart, retail terbesar di Amerika Serikat, punya lebih dari 4.600 lokasi dan merupakan perusahaan yang sehat. Namun, Walmart tetap menutup toko yang berkinerja buruk setiap tahun meski berskala besar. Pada 2000, 25 perusahaan menutup toko di 6 negara bagian, termasuk Colorado, Maryland, Georgia, Ohio, Wisconsin, dan beberapa toko di California. Ini bukan restrukturisasi, hanya pemangkasan kinerja buruk perusahaan. Penutupan ini hampir tak terasa, tapi bagi satu kota kecil seperti Anywhereville, Amerika Serikat ini sangat berarti. Kota ini pernah berjaya bertahun-tahun. Walmart mendatangkan pengunjung, pekerjaan, dan ilusi stabilitas. Mudah mengabaikan masalah besar yang mulai muncul di ekonomi kota. Perlahan, pusat kota tutup dan pekerjaan makin langka. Namun Walmart tetap ada, dapat diandalkan, seakan permanen. Sampai akhirnya tidak lagi, kurang dari 20 mil di sepanjang jalan raya, Walmart baru diumumkan. Kali ini berupa supercenter penuh. Walmart itu dibangun di kota kecil lain, tapi dengan satu perbedaan penting, letaknya di sebelah pusat wisata yang sedang berkembang, lebih besar, lebih baru, dan lokasinya lebih strategis. Peluang di Anywhereville tiba-tiba tak lagi aman, lalu lintas pun perlahan sepi. Tak lama, kabar pun tersebar di Anywhereville. Walmart tutup, obral penutupan dimulai, orang berburu diskon, lalu kenyataan pahit datang. Sekitar 20% penduduk kota kehilangan pekerjaan. Beberapa orang mendapat kerja di toko baru meski harus bepergian jauh, namun sebagian besar tidak seberuntung itu. Anywhereville kini hanya punya sedikit usaha, lapangan kerja terbatas, dan tidak ada Walmart. Kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Yang bisa menjual rumah akan melakukannya,
Sisanya terpaksa tetap tinggal dan berjuang bertahan hidup. Mungkin suatu saat bisnis baru melihat peluang dan harga murah, lalu masuk ke sana, kota itu bisa mulai lagi, tapi perjalanannya akan panjang. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi, dan tentu saja bukan yang terakhir. Model bisnis Walmart itu sederhana, menjadi segalanya untuk semua orang. Karena itu mereka sukses sekaligus berbahaya. Saat berhasil, mereka mendominasi. Jika gagal, mereka menyeret ekonomi sekitarnya. Selama Walmart terus ekspansi agresif, beberapa kota pasti akan kalah dalam pertaruhan itu. Pada akhirnya, kota mempertaruhkan segalanya pada satu penopang. Saat penopang itu hilang, tak ada lagi yang menyatukan. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar membuat perbedaan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Mappack